warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sutaro Mezegua dengan NIM 2433076 dari program studi agroteknologi. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit berbasis FURAP, yaitu fast, unggul, responsif, accountable, dan berkelanjutan. Video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana alur operasional produksi kelapa sawit dari hulu hingga hilir, menganalisis efisiensi dan efektivitas proses produksi, serta mengaitkan kegiatan operasional di lapangan dengan prinsip FURAP. Selamat menyaksikan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan paling penting di Indonesia. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena menghasilkan minyak sawit yang digunakan dalam berbagai kebutuhan, seperti minyak goreng, kosmetik, sabun, hingga bahan bakar biodiesel. Dalam proses produksinya, industri kelapa sawit memerlukan pengelolaan operasi yang baik agar kegiatan produksi berjalan efektif, efisien, dan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi. Selain itu, pengelolaan yang baik juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan agar industri kelapa sawit dapat terus berkembang tanpa merusak alam. Pengelolaan operasi yang baik dimulai dari tahap pembibitan. Pada tahap ini, perusahaan memilih bibit unggul yang memiliki produktivitas tinggi dan tahan terhadap hama maupun penyakit. Bibit yang baik akan sangat menentukan kualitas hasil panen di masa mendatang. Oleh karena itu, pembibitan harus dilakukan dengan perawatan yang optimal seperti penyiraman rutin, pemupukan, dan pengendalian hama. Bibit juga harus dipantau pertumbuhannya agar tanaman yang dipindahkan ke lahan benar-benar sehat dan siap tumbuh dengan baik. Setelah bibit siap, tanaman dipindahkan ke lahan perkebunan untuk ditanam. Dalam tahap ini, diperlukan pengelolaan lahan yang baik agar tanaman dapat tumbuh optimal. Perawatan tanaman meliputi pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, serta pemeliharaan drainase. Pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga produktivitas dapat meningkat. Sementara itu, pengendalian gulma dan hama bertujuan untuk menjaga pertumbuhan tanaman agar tidak terganggu. Tahap berikutnya adalah panen tandan buah segar atau TBS. Panen dilakukan ketika buah telah mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Buah yang dipanen harus segera dikumpulkan dan diangkut ke pabrik kelapa sawit untuk diproses. Hal ini penting karena keterlambatan pengolahan dapat menyebabkan peningkatan kadar asam lemak bebas yang dapat menurunkan kualitas minyak sawit. Oleh sebab itu, kecepatan dan ketepatan dalam proses panen dan distribusi sangat menentukan kualitas hasil produksi. Setelah tiba di pabrik, tandan buah segar akan melalui beberapa tahapan pengolahan. Tahap pertama adalah perebusan, yaitu proses pemanasan buah menggunakan uap panas untuk mempermudah pelepasan buah dari tandannya. Selanjutnya, dilakukan perontokan buah, kemudian pelumatan dan pengepresan untuk menghasilkan minyak sawit mentah atau crude palm oil. Setelah itu, minyak akan dimurnikan melalui proses klarifikasi sebelum disimpan di tangki penyimpanan. Semua proses tersebut dilakukan secara teratur dan terkontrol agar hasil produksi maksimal dan kualitas minyak tetap terjaga. Minyak sawit mentah yang telah diproduksi kemudian didistribusikan ke berbagai industri pengolahan untuk dijadikan produk turunan. Produk turunan kelapa sawit sangat beragam, mulai dari minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, hingga biodiesel. Tahap hilirisasi ini memberikan nilai tambah bagi industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dalam kegiatan produksi kelapa sawit, efisiensi dan efektivitas menjadi hal yang sangat penting. Efisiensi produksi merupakan upaya untuk menghasilkan output maksimal dengan penggunaan biaya, waktu, dan tenaga seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil. Dalam perkebunan kelapa sawit, efisiensi dapat dilakukan melalui pengaturan jadwal panen yang baik, penggunaan alat kerja yang tepat,
serta sistem transportasi yang cepat menuju pabrik. Selain itu, pengurangan buah restan atau buah yang terlambat diolah juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efisiensi produksi. Sementara itu, efektivitas produksi menunjukkan sejauh mana target produksi dan kualitas dapat dicapai sesuai dengan rencana perusahaan. Produksi dikatakan efektif apabila hasil panen tinggi, kualitas minyak sawit baik, dan seluruh proses kerja berjalan sesuai standar operasional. Efektivitas juga dipengaruhi oleh kondisi mesin, keterampilan tenaga kerja, serta pengawasan operasional yang baik. Dalam pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit, terdapat prinsip FURAP yang menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas manajemen produksi. Prinsip pertama adalah fast atau cepat. Dalam industri kelapa sawit, kecepatan sangat penting terutama pada proses panen dan distribusi. Buah sawit harus segera diangkut dan diolah agar kualitas minyak tetap terjaga. Penerapan prinsip fast dapat dilakukan melalui pengaturan jadwal panen yang baik, penggunaan transportasi yang memadai, dan koordinasi kerja yang efektif. Prinsip kedua adalah unggul. Unggul berarti menghasilkan kualitas produksi terbaik melalui penggunaan bibit unggul, pemeliharaan tanaman yang optimal, dan pengawasan mutu selama proses produksi. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam menciptakan hasil produksi yang unggul. Prinsip berikutnya adalah responsif. Responsif berarti cepat tanggap terhadap masalah yang terjadi di lapangan seperti kerusakan mesin, gangguan distribusi, maupun serangan hama dan penyakit tanaman. Dengan respon yang cepat, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian dan menjaga kelancaran proses produksi. Selanjutnya adalah prinsip accountable. Accountable berarti seluruh kegiatan operasional dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam industri kelapa sawit, setiap hasil panen, penggunaan bahan, hingga proses distribusi perlu dicatat dan diawasi dengan baik. Pencatatan yang rapi membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Prinsip terakhir adalah berkelanjutan. Industri kelapa sawit harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar kegiatan produksi dapat terus berjalan dalam jangka panjang. Salah satu penerapannya adalah pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi pupuk organik atau sumber energi, pengolahan limbah cair sebelum dibuang, serta pelaksanaan replanting pada tanaman tua. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit memerlukan sistem yang terorganisir dari hulu hingga hilir. Efisiensi dan efektivitas sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil produksi. Selain itu, penerapan prinsip FURAP yaitu fast, unggul, responsif, accountable, dan berkelanjutan menjadi dasar penting dalam menciptakan industri kelapa sawit yang modern, produktif, dan juga ramah lingkungan. Sekian video edukasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.